Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Ya, jadi video kali ini pas banget ya. Kebetulan ada anggur yang seperti ini lagi. Seperti apa maksudnya ya? Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada anggur Angelica ya. Umur tanam sekitar 2 bulan ini. Nah, ini saya bentuk menggunakan model tralis ya. Teman-teman lihat di sini nggak ada daunnya sama sekali. Kenapa nggak ada daunnya? Nanti saya jelaskan. Ya, di sini tersiernya pertamanya memang mau saya bentuk dari tunas air ya. Jadi setelah sekundernya nyampe ke sini, ini saya potong tunas air yang paling ujung seperti biasa, vigor-vigor dan subur-subur sekali, ada 1, 2 dan 3, dan yang sebelah sini itu nggak ada yang, maksudnya pertumbuhannya sama sekali tidak bagus ya. Nah, kenapa saya gunduli? Jadi di pohon ini sama seperti beberapa pohon di sini ya. Ya, ada beberapa memang. Ini mau saya kombinasi ya. Untuk tersiernya ini nanti akan saya buat dari tunas air ya. Ini tunas air ya. Sudah ada 3 tadi. Saya pelihara. Ini selanjutnya yang di sini, yang kosong-kosong ini mau saya tambah menggunakan bud ya. Dan ini masih hijau apa nggak masalah. Ini nggak pernah jadi masalah ya. Seperti yang saya selalu bilang, ini bisa kita kombinasikan memang untuk tunas air itu. Bisa dari bud dan juga bisa dari tunas air. Pertanyaannya lagi, apakah ini masih muda? Bisa, ini bisa ya. Kalau masih muda malah biasanya akan lebih cepat tumbuhnya ya. Kalau mau kasih dormek boleh silakan, tapi dosisnya kecil aja, itu 1 mili banding 35 mili air. Itu sudah sangat-sangat cukup sekali. 35 sampai 40 mili bisa sih kalau yang masih hijau seperti ini. Nah, nanti yang kita oles pun jangan semuanya kesini-sini semua ya. Kita pilih aja, misalnya di sini udah ada ya, kita oles di sini. Nah, yang di atas-atas juga boleh nih. Ini sama ini ya. 3 atau nanti banyak yang pecah ya, nggak masalah juga sih. Nanti kita pilih ya, mana yang dijadikan cabang tersier. Nah, ini bukan cuma di pohon ini saja dilakukan seperti itu ya. Ini contoh nih, nggak usah jauh-jauh nih, ada ninel nih contoh. Ninel juga sama nih. Ini juga kombinasi tersiernya teman-teman ya. Nah, saya nggak shoot sampai atas-atas ini. Di sini juga udah sangat jelas sekali. Bisa teman-teman lihat di sini ada dari bud. Ini dari bud juga. Ini dari tunas air, tunas air, tunas air. Nah, tunas air, tunas air, tunas air, bud dan bud. Nah, inilah tersier dengan kombinasi ya. Ini saya bentuk juga dengan tidak panjang ya. Ini udah sering berbuah sih pohon ini nih. Nah, buahnya ada di atas sekarang tuh, karena sudah berapa kali berbuah jadi makin panjang buahnya ya. Jadi saya nggak shoot sampai ke atas-atas saja. Ini sebagai contoh aja. Dan juga ini ada lagi di sini, ini ada anggur trans ya. Nah, trans ini lagi berbuah juga sama. Ini juga sama teman-teman ya. Tersiernya nanti saya shoot ya. Ini juga saya kombinasi ya tersiernya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini dari paling ujung ya. Ini tunas air. Ini tunas air nih. Dari awal pun tunas air ya. Sekarang pas fondasi pruning pun ini masih tunas air ya. Ini bud dari tunas air ya. Jadikan cabang berikutnya. Intinya awalnya ini tunas air, ya. Budnya masih ada, bisa teman-teman lihat tuh. Masih ada. Ini juga budnya masih ada, bisa teman-teman lihat. Ini dari tunas air ya. Jadi tunas air, tunas air, tunas air. Ini juga kali ini bud nih. Bud dan bud. Nah, ini jadi dari 7 cabang ya. Ini 3 dari bud dan juga 4 dari tunas air. Nah, sama ya. Kalau kita main kombinasi tuh nggak pernah jadi masalah ya. Tergantung kebutuhan aja. Kebutuhannya apa? Kita mau bikin tersier ya. Jadi tersier bisa dibentuk dari bud dan juga tunas air. Bagusan mana sama bagusnya ya. Nah, saya sudah buktikan sendiri di kebun ini dan memang sama bagusnya. Jadi di sini ini pohon yang masih sangat muda, usianya 1,5 bulan, mau 2 bulan. Nah, intinya ini. Nah, kenapa dini sekali nggak nungguin ini? Misalnya ini karena udah panjang juga dan kebetulan masih hijau. Kalau saya nungguin ini, biasanya kelamaan teman-teman ya. Ending-endingnya nanti yang dibuahkan ya ini dulu ya. 1, 2, 3. Kalau mungkin udah coklat, budnya udah gede-gede. Jadi kalau kita nungguin ini yang di sini nih, ini lama banget ya teman-teman ya. Biasanya ini udah sampai tua banget, yang di sini baru pada tumbuh ya.
Nah, justru kalau kita seperti ini kan biasanya pertumbuhannya malah mendekati serentak ya. Ya intinya nyusulnya nggak bakal lama sih setelah bud ini pecah. Biasanya akan cepat sekali naiknya sih. Sama aja, jadi nanti yang kosong-kosong ini mungkin 1, 2, apa 3 lagi lah. 2 juga nggak apa-apa karena tempatnya juga sempit ya. Ini cuma 1,5 meter sekundernya, sedapatnya aja. Nanti tersiernya berapa nggak apa-apa ya. Nah ini sekaligus pertanyaan buat teman-teman, kalau yang sering bilang kalau budnya pecah duluan sebelum dibuahkan, itu sebenarnya jawabannya sama aja seperti ini teman-teman ya. Mungkin bud-bud di tersier lah kan sama ya. Ini tersier nih pecah misalnya yang belum dibuahkan, tapi kalau yang ini sih memang kalau bisa dijaga nggak pecah dulu ya kalau mau dibuahkan pruning, atau jadi kita bisa milih bud mana yang mau kita pecahkan untuk dibuahkan ya. Jadi bisa kita yang dibuang misalnya yang ini nih, ini kan kalau untuk pembuahan ya, tersier nih ya, kita bicara tersier ya, bisa kita buang itu di sini-sini, tapi yang di pojok itu, yang di atas itu biasanya jangan ya, agar tidak pecah ya, seperti itu. Tapi kalau untuk di sini kan ini kan sekunder ya, ini primer, ini sekunder. Nah bikin tersier ya kita bisa gunakan bud-bud ini, walaupun masih muda nggak apa-apa, yang saya jelaskan tadi. Makin cepat ini pecah, makin cepat tumbuh ya, makin cepat tersiernya bisa terbentuk ya. Nah tersier ini memang bisa kita bentuk dari tunas air kalau memang bagus semua ya, bisa juga dari bud ya, bud dari sekunder. Dan apakah ini memang harus nunggu sampai tua dulu enggak ya, karena saya sudah praktekkan sling dan nggak apa-apa sih. Dan ini juga lagi figur-figurnya, yang penting ini kan dibatasi aja nanti atasnya nih, karena ini udah sangat panjang, dibatasi aja nanti biar ini tumbuh ya, karena ini masih masa pertumbuhan, jadi nggak apa-apa, ini nggak bakalan kalah sama yang ini sih. Biasanya kalau ini udah pecah ya, kalau waktunya mereka tumbuh ya, nggak terpengaruh sama ini sih, biasanya enggak ya, nggak masalah karena sekundernya juga udah dibatasi di sana. Jadi ini adalah cara awal membentuk cabang anggur jika menggunakan kombinasi. Dan kombinasi ini dipilih karena apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, tersiernya hanya ada ini dan ini, yang lain masih sangat kecil. Jadi kalau nungguin ini dibatasi, nanti ini tinggi, malah kelamaan, biasanya makan waktu ya. Jadi menurut saya lebih baik langsung aja, nanti setelah ini seperti yang tadi ya, ada tran dan juga ninil yang saya jelaskan tadi, nanti jadi serentak. Jadi nanti kita kalau sudah terbentuk bisa kita lakukan pruning. Nah seperti itu aja di video kali ini. Semoga video kali ini walaupun sangat singkat ya, dan juga mungkin bahasanya itu bahasa petani-petani otodidak, jadi mohon maaf, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti, dan mudah-mudahan mudah dimengerti teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, terutama buat teman-teman yang baru mulai belajar menanam anggur. Ya mudah-mudahan teman-teman yang baru belajar menanam anggur ini juga anggurnya cepat berbuah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.